Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat aditif dan zat adiktif. Apakah itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Fungsi zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan nilai gizi makanan atau minuman. Macam-macam zat aditif yaitu yang pertama ada zat pewarna, zat pemanis, zat penyedap, zat pengawet, dan zat aditif lainnya. Zat pewarna adalah bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki warna pada makanan atau minuman agar menarik. Yang pertama, zat pewarna alami. Zat pewarna alami adalah zat pewarna yang diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada macam-macam zat pewarna alami, yaitu jenis pigmen klorofil ini memberikan warna hijau, bisa kita dapatkan pada bayam atau alga. Kemudian pigmen antosianin ini memberikan warna ungu atau biru. Kalau ungu ini kita bisa didapatkan dari stroberi, beri, dan beet, sedangkan warna biru didapatkan dari anggur, blueberry, dan cranberry. Dan beta-cyanin ini memberikan warna merah, ini bisa kita dapatkan dari beet. Kemudian karotenoid memberikan warna oranye, didapat dari wortel, kuning dari kunyit atau labu, merah dari paprika. Dan pigmen fenolat ini memberikan warna oranye, bisa kita dapatkan dari kunyit. Zat pewarna buatan. Zat pewarna buatan diperoleh dari reaksi atau sintesis kimia menggunakan zat kimia. Jenis-jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman. Yang pertama yaitu warna biru. Ini nama bahan kimianya adalah brilliant blue, kuning tartrazine, oranye sunset yellow, hijau fast green, merah allura red. Kemudian ada juga zat pewarna berbahaya. Zat pewarna ini tidak diizinkan untuk makanan karena ini digunakan untuk tekstil atau cat karena mengandung logam berat seperti arsenik, raksa, merkuri yang bersifat racun bagi tubuh. Contoh zat pewarna bahaya ini adalah rodamin B yang memberikan warna merah. Kemudian zat pemanis. Zat pemanis adalah bahan yang ditambahkan untuk memberikan rasa manis. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir atau gula kelapa. Sedangkan zat pemanis buatan ini contohnya adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin, di mana tingkat kemanisan dibanding gula pasir itu adalah seperti pada tabel berikut. Kemudian dampak zat pemanis bagi tubuh yaitu dapat menyebabkan gigi berlubang, kelebihan berat badan atau obesitas, kadar gula tinggi atau diabetes, dan juga bisa mengakibatkan penyakit ginjal. Zat aditif yang kedua yaitu zat pengawet. Zat pengawet adalah bahan yang ditambahkan untuk menghambat kerusakan makanan. Cara pengawetan alami ini bisa dilakukan dengan cara pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, atau penyinaran. Sedangkan zat pengawet buatan ini nama-namanya bisa asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Bisa juga asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat, butil hidroksianisol, atau butil hidroksitoluen. Kemudian ada juga pengawet berbahaya, ini tidak boleh ada pada makanan, tetapi pada makanan masih sering kita temui, yaitu boraks dan juga formalin. Formalin ini biasanya digunakan untuk pengawet mayat, tetapi pada kenyataannya formalin ini bisa kita temukan digunakan untuk pengawet ikan segar, ayam potong, dan tahu. Kemudian zat aditif berikutnya yaitu zat penyedap. Zat penyedap adalah bahan yang ditambahkan untuk menambah cita rasa masakan. Zat penyedap alami contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, garam, merica, lada, ketumbar, laos, dan lain-lain. Sedangkan penyedap buatan ini contohnya adalah vetsin yang mengandung monosodium glutamat atau MSG.
Dampak zat penyedap ini jika digunakan lebih dari 1,7 gram per hari, ini bisa mengakibatkan sakit kepala, kerusakan sel saraf, kemandulan, ataupun penyakit jantung. Kemudian zat aditif lainnya yaitu ada zat pemberi aroma. Zat pemberi aroma alami ini contohnya vanili, minyak atsiri. Sedangkan zat pemberi aroma buatan atau yang disebut essence ini bermacam-macam. Contohnya amil kaproat ini memberikan aroma apel, amil asetat memberikan aroma pisang ambon, etil butirat memberikan aroma nanas, vanilin memberikan aroma vanili. Kemudian ada juga zat pengental, yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan. Contohnya pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Sedangkan zat pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Contohnya lecitin yang bisa kita dapatkan dalam kuning telur atau kedelai. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya terus-menerus atau ketergantungan. Kemudian macam-macam zat adiktif, yang pertama yaitu ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penggolongan narkotika. Narkotika ini digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu sangat berbahaya, berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya yaitu heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan 2 ini berbahaya, berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, metadon, tetapi harus dengan resep dokter. Golongan 3 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Nah, ini adalah contoh narkotika, ini adalah ganja, dan ini adalah morfin. Ini biasanya digunakan sebagai obat bius, pereda nyeri ketika operasi ya, dan ini contoh sirup yang menggunakan komposisi kodein di dalamnya. Kemudian, psikotropika merupakan zat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, ini mempengaruhi pada sel saraf manusia. Penggolongan psikotropika. Psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1. Ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ekstasi, LSD, SCP, atau DOM. Kemudian golongan 2 ini berpotensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan dalam pengobatan. Contohnya amfetamin, penitidin, dan fenisiklidin. Juga ada Ritalin. Kemudian golongan 3 ini berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan flunitrazepam. Sedangkan golongan 4 ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah diazepam, alprazolam, dan nitrazepam. Ini adalah contoh dari psikotropika, ini contoh dari pil ekstasi, ini contoh dari amfetamin, dan ini contoh dari alprazolam yang digunakan sebagai obat tidur. Kemudian ada zat psikoaktif lainnya. Zat psikoaktif lainnya yang pertama yaitu ada alkohol, kemudian nikotin pada rokok, dan juga ada kafein. Ini adalah contoh dari alkohol dan ini adalah contoh minuman yang mengandung kafein. Nah, ini rokok di sini mengandung nikotin. Kemudian dampak dari penggunaan narkotika dari jenis heroin, morfin, opium, kodein, ini dampak jangka pendeknya ini dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, mimpi, dan mengantuk. Tetapi dalam dampak jangka panjang ini bisa meninggal karena overdosis, gangguan siklus menstruasi, serta impotensi.
Ganja ini dampak jangka pendeknya menimbulkan rasa cemas dan gembira menjadi satu, yaitu biasa disebut dengan euforia, banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, peningkatan denyut jantung, mata merah, dan lain-lain. Dan dampak jangka panjangnya ini bisa mengakibatkan penurunan daya pikir, motivasi belajar menurun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, radang paru-paru, dan lain-lain. Kemudian kokain. Kokain ini dampak jangka pendeknya ini bisa meningkatkan rasa percaya diri, banyak bicara, rasa lelah hilang, dan kebutuhan tidur berkurang. Sedangkan dampak jangka panjangnya ini bisa mengakibatkan anemia serta gangguan jiwa. Kemudian dampak penggunaan psikotropika. Jenis ekstasi sabu-sabu ini bisa membuat rasa kantuk menjadi hilang, rasa riang, rasa nyaman, nafsu makan hilang, berkeringat, haus, jantung berdebar, tekanan darah meningkat. Dan dampak jangka panjangnya ini bisa mengakibatkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, serta kematian. Kemudian nipam atau nitrazepam ini dampak jangka pendeknya bisa menyebabkan tenang dan otot-otot mengendur, sedangkan dampak jangka panjangnya ini bisa mengakibatkan gangguan persepsi, pernapasan terhambat, koma, serta kematian. Kemudian dampak zat psikoaktif lainnya yang pertama yaitu alkohol, ini bisa mengakibatkan mabuk, jalan sempoyongan, merusak hati, jantung, dan sistem saraf, serta meningkatkan risiko kanker. Kemudian rokok ini mengakibatkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Kemudian bagaimana upaya mencegah diri dari dampak penggunaan zat adiktif? Yang pertama, kita harus mengenal dan menilai diri sendiri. Kemudian, setelah bisa mengenal dan menilai diri sendiri, itu kita bisa melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri. Kemudian, upaya selanjutnya yaitu terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, sehingga tidak terjebak dalam obat-obatan terlarang untuk mengurangi stres yang kita alami ketika kita menghadapi masalah. Kemudian memilih pergaulan yang baik dan terampil, serta menolak tawaran narkoba. Kemudian terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, dan yang paling penting yaitu memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Upaya selanjutnya yaitu bisa melakukan kegiatan yang positif dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikianlah video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.